Selamat malam, perkenalkan nama saya Junaidi Binyamiheda, NIM 2109110218 dari Prodi Sastra Inggris. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa hal yang menyangkut dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1-4 dan saat ini saya akan mencoba untuk menguraikannya kembali. Dan hal-hal itu yaitu mengenai Yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai manajemen, manajer, perkembangan pemikiran manajemen, pemecahan masalah, dan perencanaan. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata management dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah pertama, orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Harold Kuntz, dalam bukunya yang berjudul The Management Theory Jungle, menganggap pengertian manajemen adalah seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui dan dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal yang terorganisir. Manager. Manager adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Seorang pemimpin di suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan. Pada suatu perusahaan, umumnya seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah organisasi. Menurut Robert Tannenbaum, manajer adalah seorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pada hakikatnya, fungsi-fungsi seorang manajer dapat dikombinasikan menjadi 10 fungsi, yaitu yang pertama, forecasting. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Yang kedua, planning. Planning adalah perencanaan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang ketiga, organizing. Organizing adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang jelas ditentukan terlebih dahulu. Yang keempat, staffing atau assembling merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada sesuatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang kelima, directing atau commanding. Directing atau commanding ialah untuk mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar dapat efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, leading. Leading meliputi 5 macam kegiatan, yakni yang pertama, mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antar manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, coordinating, yakni berfungsi untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan. Yang kedelapan, motivating atau pendorong kegiatan. Fungsinya berupa pemberian inspirasi, penyemangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan tersebut. Yang kesembilan, controlling, yaitu berfungsi mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sebagai apa saja yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud
tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Dan yang terakhir, reporting merupakan salah satu dari fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga yang menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Perkembangan pemikiran manajemen. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik, Classic School of Management, terdiri atas dua cabang, yaitu aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Aliran saintifik klasik muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penekanannya pada bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan serta kalian apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam proses kerja tersebut. Aliran administrasi klasik. Aliran ini fokus pada produktivitas individual atau pekerja. Aliran administrasi klasik berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Pemecahan masalah. Menurut Polya, pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Menurut Nawolo Widodo, ada 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, yaitu menemukan masalah. Langkah ini mempersiapkan suatu daftar dari semua masalah yang ada di lingkungan kerjanya. Alat pengendalian kualitas yang digunakan adalah lembar pengumpulan data, diagram Pareto, dan bagan kendali. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah untuk menemukan penyebab dari faktor-faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Yang ketiga, menyusun rencana penanggulangan. Pada langkah ini, membuat dan mempersiapkan usulan pemecahan masalah, serta memilih penanggulangan yang paling efektif. Untuk meneliti kelengkapannya, dapat digunakan 5W plus 1H, yaitu what, why, when, where, who, and how. Yang keempat, melaksanakan rencana penanggulangan. Langkah ini mengumpulkan data hasil pemeriksaan dengan lembar pengumpulan data untuk dibandingkan dengan data semula. Langkah yang kelima, yaitu evaluasi hasil. Penanggulangan langkah ini bertujuan untuk membandingkan keadaan semula dengan data yang ada sesudah pelaksanaan penanggulangan. Alat pengendalian kualitas yang digunakan adalah diagram Pareto, histogram, dan bagan kendali. Langkah yang keenam yaitu standarisasi. Standarisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah yang telah dibahas dan untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai serta cara pelaksanaannya. Dan langkah yang terakhir yaitu rencana selanjutnya. Bila ketujuh langkah tersebut telah dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah mengarap masalah yang lain dengan cara yang sama. Setelah ke-8 langkah tersebut selesai, kemudian dibuat risalah. Maka, pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu.
Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Mengapa perencanaan itu sangat penting? Karena tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan dan rencana, tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Tanpa perencanaan dan rencana, berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Demikian video materi singkat dari saya. Terima kasih.